Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada di sini lagi bersama aku dan Billy. Dan kita lagi berada di rumahnya Bang Billy ya. Mohon maaf ya lagi berantakan. Iya berantakan, lagi renovasi nih. Nah sambil renovasi keadaannya ya banyak deh, banyak banget yang renovasi. Semuanya renovasi ya Bill? Insya Allah hampir 80% lah. Tuh. Bahkan 90%. Sampai 90% renovasi. Nah kita akan wawancara tentang sejarah rumah ini. Tapinya aku lebih ngambil perspektifnya Billy secara psikologis hingga berada di rumah ini, gitu kan? Dan bagaimana perjuangannya Billy? Segera langsung masuk ke sini. Tapi sebelumnya like, subscribe, and share terlebih dahulu. Jangan lupa juga di YouTube channel Billy Saputra. Lanjutannya. Ya. Di subscribe juga. Terus. Oke. Kita masuk Bill. Yes, Mbak Bobi. Dulu masa kecil itu seberapa, kan katanya informasinya susah banget nih Bill. Sangat amat susah sekali sih. Sesusah apa sih Bill? Dari segi kehidupan Billy dan keluarga itu memang sangat sulit sekali ketika di masa itu. Bayangin kalau untuk ngomongin masalah keuangan memang itu sangat sulit karena dari orang tua Billy aja nggak kerja, kerja masih serabutan bapak lah. Anak-anak banyak. Serabutannya apa tuh? Serabutannya kuli di Pasar Senen, jadi supir mikrolet, ya ampun, penjual es buah yang ada kolang-kaling, ada cincau hitam, terus pedagang asongan, gorengan, semua pekerjaan yang halal dilakukan sama bapak. Terus jual ini juga, mohon maaf ya ini produk ya yang ada nih. Hitam, merah, sama putih. Oh iya, kan? minuman kayak gitu kan. Ada soda-sodanya. Nah itu biasanya jual di SD gitu kan? SD itu per limun gitu ya? Limun ini. Ya Coca-Cola, Fanta, Sprite. Oh gitu-gitu ya, produk-produk itu ya, oke. Jadi per satu loki itu bahasanya per tutup botolnya kan agak lumayan besar ya. Itu 500 perak waktu itu. Gue pernah ngerasain menjadi tukang itu. Jadi dulu bapak waktu jualan es, jualannya di Kampung Melayu. Gue tuh ngikut. Gue di atas gerobak didorong waktu itu, waktu SD. Jualan koran, bapak gue waktu itu jualan koran ngambil di lampu merah di depan LP Cipinang. Gue akhirnya pernah ikut juga terjun. Sumpah gue nggak ngomong bohong nih. Terus bapak gue supir mikrolet, gue pernah jadi kenaik di samping bapak gue dulu sekali-kali doang. Terus masih ngomong gitu, ayo naik. Enggak, gue ngikut doang. Oh ngikut doang. Lagi tuh umur berapa? Waktu SD kalau nggak salah. SD. Tapi gue inget tapi banget. Tapi gimana? Pas lagi ngikut itu merasa malu atau merasa seneng banget gitu? Dulu mah nggak ada kata malu, mana ada kepikiran merasa malu. Dalam arti gini, memang kan kehidupan kita tuh sangat-sangat sulit sekali. Gimana cara kita seenggaknya sehari bisa makan lah. Oh, oke. Gitu, yang di benak keluarga Billy tuh gimana caranya kita besok bisa makan. Jadi benar-benar pernah susah banget. Nggak ada kata malu lah. Sekarang gini deh, kalau kita ngomongin masalah zaman dulu, jangankan zaman dulu deh, orang-orang yang sekarang aja nih mohon maaf orang susah. Dia kan nggak mungkin melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang. Dia berpikir malu kan nggak mungkin, Mbak Bobi. Apa aja dikerjain? Apa aja dilakukan. Bukan mulai detik ini pun gue sebagai Billy Saputra sekarang ini, apapun yang gue lakukan demi sesuap nasi istilah kasarnya untuk mencari rezeki yang bisa gue bagikan ke keluarga gue dan gue gue sendiri, gue nggak ada kata malu, apapun gue lakukan. Nah apalagi dulu gitu loh. Jadi memang dulu tuh banyak banget cerita yang bisa gue share ke Mbak Bobi. Nah oke. Lagi dulu tuh pas lagi kecil tuh sempat kan anaknya berapa lagi tuh? 7 ya? 7 anak ya. Jadi 7. Pertama tuh Olga, kedua Kakak Reni, ketiga Bos Nentu, keempat Bang Billy. Tinggalnya kan di keempat ya, Pak? Bang Billy. Nah, terus abis itu? Abang Uta, Rena, Rosa, 7 orang. Nah, itu kan masih kecil-kecil. Tinggalnya di mana tuh, Bil? Di Cipinang, di perkampungan yang sempit, yang rumahnya kayu-kayu, yang lembab, banyak tikus, banyak kecoa, yang bau, yang sampingnya percis, kali yang tempat orang mohon maaf pup, yang mohon maaf sekali lagi kotorannya yang pada nempel di kalinya kering. Setiap hari Billy mencium bau kotoran. Itu yang gue rasain. Nggak percaya? Rumah triplek, bocor. Ya Allah. Terus
keluarga Billy tidur kayak ikan teri, ngumpul. Kalau di atas itu kalau hujannya bocor, terus kan ada saudaranya mama. Kan kita tuh tinggal serumah itu yang modelnya kayu-kayu, yang tinggal sama keluarga mama juga. Oke, jadi tinggal di rumah itu bau. Terus ukurannya berapa sih, Bill? Kalau misalnya bisa digambarin tuh rumah? Ini kotak ini aja kecil. 1 meter. Dan itu pun ubinnya nggak rata, nggak ada ubin, batu-batu yang belum diplester sama semen, karena kita nggak ada biaya. Nah terus kalau hujan dan ya kulkas udah. itu kulkas tetangga. Jadi tetangga punya kulkas, naro di rumah itu sempit, rumah tetangga. Dan kulkasnya nitip ke tempat saya. Dan isi-isinya ya punya tetangga gitu. Nah terus kalau lo mau minum gitu lo ngeliat tetangga? Kita punya minuman yang isi ulang, cuma botol kosong yang diisi ulang, taruh di kulkas orang itu. Udah gitu segitunya. Sedih banget. Parah sih, parah. Zaman itu gue masih keinget di otak gue, sumpah apapun. Enggak. Nah sekarang lo ngeliat kulkas, orang itu kan naruh makanan, lo nggak boleh ngambil kan? Iya kan, kita boleh, mungkin kita izin apa segala macam gitu. Ini kalau bapak emak gue masih bisa dipanggil sini, dia ngomong sih jujur-jujurnya. Nah terus satu kamar tuh berapa orang? Gak ada kamar. Nah terus ini tidurnya gimana? Ikan teri ke kotak. Jadi lo berjejer gitu? Almarhum di mana almarhum? Almarhum kan jarang pulang. Kadang kalau pulang ya tidur sama-sama kita juga. Nah tidurnya bertujuh? Bokap nyokap. Aduh, kalau zaman dulu ada kamera, kalau zaman dulu gue tahu gue bakalan jadi artis, dulu gue abadikan nih. Viral kali keluarga Saputra tidur kayak ikan teri. Kalau zaman itu booming YouTube. Dengan YouTube, kamera yang udah keren-keren. Akan itu alasannya pakai tempat tidur atau tiker? Tiker. Ya Allah, Bill. Ada tiker, ada yang kasur jelek gitu, kumuh. Lo percaya nggak sih ke gue ngomong gini? Iya percaya. Muka lo ekspresinya beneran. Cuman maksudnya lo kok setabah itu sih ceritainnya? Ya karena memang ini udah jalan Tuhan lah, jalan Allah. Nah kita juga nggak tahu kan yang sekarang ini yang gue jalanin sama almarhum Olga, yang notabene siapa sih yang nggak kenal sosok Olga yang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa membahagiakan sekarang ini keluarga Billy, menghibur. Dan Billy juga ibarat kata alhamdulillah sampai detik ini orang tahu siapa sih Billy Saputra sekarang ini. Alhamdulillah, dulu kan ibarat kata susah banget, sekarang ya alhamdulillah cukup ya lah. Dari kondisi keluarga yang katakanlah misalnya kekurangan ya. Nah, terus kemudian dia bisa berangkat, itu berarti di situ almarhum Olga dong yang mengambil peran itu ya. Dia keluar ya. Jadi dia keluar dari kehidupan keluarga dalam arti mencari rezeki. Nggak tahu, intinya dia keluar dulu pas zaman SMA. Dia kalau pulang tuh bawa duit cuma beberapa ribu atau ratusan ribu. Akhirnya selang berapa lama dapat info kalau dia itu sekolah sanggar. Bokap tuh nyari uang untuk ngebiayain. Ya benar yang pernah Olga cerita tuh sampai jual kulkas, itu pun kulkas orang, terus jual yang bisa dijual, dan apapun yang bisa dijual untuk ngebiayain Olga ya dijual gitu loh. Di situ makanya peran ayah luar biasa ya. Walaupun kondisi nggak punya apa-apa, tapi tetap aja mensupport anaknya ya. Itu luar biasa ya. Dulu gue inget tuh, nyokap sama gue sama adik gue kalau nungguin bokap tuh, bapak pulang jam berapa nih? Kok nggak pulang cuma nungguin apa? Uang recehan habis narik mikrolet. Jadi kalau misalkan kita habis bokap narik mikrolet kan, otomatis kan dibawa uang recehan, karena kan orang tuh bayar gopay 1.000 uang recehan. Itu uangnya untuk apa? Dicelengin. Suatu ketika dibuka dong celengan, seret, buah, duit banyak banget. Totalnya 3 juta rupiah. Wih, seneng banget. Kita jalan ke pasar, terus beli emas dulu tuh. Pasar Elok namanya dulu. Terus beli emasnya buat siapa? Mama. Oh, baik banget ya anak-anaknya ya. Iya. Celeng-celengin buat nyokapnya. Gitu sih. Peran mama tuh kayak gimana sih di mata lo, Bill? Mama mah orangnya pendiam, orangnya nggak ribet, terus orangnya baik banget gitu loh. Dia mah selagi anak-anaknya senang, selagi anak-anaknya bahagia, ya udah dia mah santai aja orangnya. Bokap nyokap gue tuh santai orang. Nah, kalau berarti peran mama kayak gitu ya, berarti dia tipe santai. Perempuan yang nerima gitu kan, mensupport suami, santai, tenang, gak ada ngeluh-ngeluh gitu? Waduh, nggak pernah mama ngeluh, bapak ngeluh tuh nggak pernah dalam hidupnya. Sumpah, dia tuh ya baik, polos aja. Mama tuh mama polos banget. Dia sepolos itu. Oke, berarti lo kalau misal kira-kira mencari pasangan, apa ada kaitannya sama figur mama nih? Iya. Ya. Tapi mama terlalu polos banget. Dia mah ngikut aja. Kita
lompat dari atas gedung, kalau dia bisa ngikut tuh lompat. Masa sih? Iya, Bener, ya nggak Amir. percaya. Maksudnya ngapain ikutan loncat? Iya, istilah kasarnya mama tuh orang ngikut. Oh, Dia, baik. Ma, ayo Ma, ayo lompat, bisa lompat nih, bisa. Baik banget ya. Iya, baiknya. Nah, ya sekarang udah, karena untuk kayak gitu tuh Bill, misalnya nyari perempuan atau sosok perempuan yang bakal tanpa terasa kan biasanya orang akan mencari pasangan yang mendekati figur ibunya, gitu kan? Nah, ada nggak kriteria dari beberapa orang yang lo kenal itu mendekati figur ibu? Mama Mama. dari segi sabarnya sih. Nah, kemudian kalau figur papa gimana nih Bill? Sama bapak orang yang dulu Bapak, sih, ya? kalau dulu memang karena faktor ekonomi, kita ngomong realistis ya. Karena faktor ekonomi, akibatnya bapak tuh dulu sempet galak lah, bukan sempet ya, menggalak dulu tuh galak bapak. Nah mungkin karena udah tua sekarang ini, terus juga alhamdulillah dalam segi ekonomi ya udah lumayan, jadi amarah itu bisa terkontrol. Dulu bapak galak banget, galaknya ya. Terus suka dicubit dong? Bukan dicubit lagi, dulu kan gue bandel banget gitu, suka berantem, suka apa. Bapak tuh kalau mentung orang pakai balok mentung gitu loh, gebuk orang gitu. Kadang gebuk orang, kadang Billy juga pernah digebuk sama bokap dulu ya. Bokap tuh galak banget, saking bandelnya gue. Emang lu bandelnya ngapain aja sih? Gue dulu, jadi gue punya teman di sekolah, gue tuh sama Si Billy. temen gue nonjokin temen gue karena mungkin gue lagi emosi waktu itu. Terus kadang gue Nonjokin tawuran. masalahnya kenapa? Ya pasti ada masalah. Apaan tuh? Dia ngatain lo, dibully? Pokoknya gak enak lah, nanti temen gue nonton, gue enak. Alah? Intinya parah sih, lucu sih ceritanya, tapi Gimana? intinya pokoknya apapun yang membuat bokap gue kesel, pasti bokap gue tuh kayak emosi dulu karena kan mungkin anaknya digituin, dia ngamuk. Iya, kadang gue digituin ngamuk, kadang gue yang gituin anaknya, gue yang diamuk gitu. Sekarang mah nggak pernah bokap gue. Berarti lu lagi ke sekolah SD, SMP, itu sering nggak dibully sama orang atau lu ngebully orang? Gue nggak ngebully dan gue nggak dibully. Ya berantem itu karena ya basicnya memang gue laki-laki yang bener-bener pemberani gitu, bukan pemberani maksudnya bandel gitu. Gue tuh dulu tukang ribut Mbak Popi, dulu gue tuh bawa samurai, tauran. Masa sih Bill? Gak percaya lo ya? Nggak. Lo mah taunya sekarang ini yang gue yang koplo di TV, joget-joget, yang feminin, yang orangnya berpikir yang ini. Lo gak percaya kan? Enggak. Dulu kan pernah ketangkap polisi 2 hari. Masa sih Bill, lu bawa-bawain samurai, lu mau ngapain? Tauran. Tauran sama siapa? Sama sekolahan dulu. Gue pernah ditahan 2 hari di polisi. Masa Dia sih, tahan ini YouTube lo doang nih. Ditahan 2 hari? 2 hari. Iya. 1 hari antara 2 hari gitu. Itu gara-gara apa? Tauran. Iya, taurannya maksudnya Bawa samurai. Bawa samurai, terus polisi. Bawa samurai, gelang-gelang besi. Gelang-gelang besi, tau gak rantai-rantai motor Iya, tuh dulu tahu. jadi gelang. Bawa samurai, bawa golok pendek, bawa kopel di tas gue semua. Ya Allah, bandel banget. Bandel banget. Gue berantem Itu tauran SMP, di atas SMA? kereta. SMP. SMP naik ke atas kereta, lo berantem. Berantem bawa pisau gitu-gitu. Zaman itu. Terus lu satu lawan satu. Gue pernah ngebocorin pala orang. Ya Allah, Billy. Akhirnya gue disiram pakai air panas sama guru. Akhirnya gue dipanggil orang tua, gue pengen dipenjara ceritanya dulu, diiming-imingin mau dipenjara. Tapi karena dari pihak keluarga sana damai, akhirnya dulu sebandel itu. Waktu zaman gue tawuran di Klender, gue ketangkapnya di Klender tuh, nah orang Klender nih ya. Di Klender Jatinegara tuh kan, Jatinegara sana lagi. Jadi gue bawa samurai panjang, terus golok di tas dulu tuh, sama kompel dulu zaman dulu. Udah dong. Jadi polisi ngejar gue naik motor, rombongan gue udah jauh banget nih, udah pada lari karena kan gue yang paling depan nih, ribut nih sama temen gue juga. Dikejar sama polisi, temen gue cabut, seret, gue tinggal jalan sendirian nih, temen-temen gue udah pada jauh. Gue pikir kan gue kalau misalkan gue masuk gang kecil kan otomatis mau motor polisi nggak bakal bisa masuk gang karena kan motor polisi gede. Wah, ada gang sebelah kanan sama sebelah kiri nih. Gue masuk gang yang sebelah kanan aja lah. Gue masuk gang sebelah kanan, seret, pas masuk gang, gang warteg. Di dalamnya warteg, tolol kan? Ketangkep gue. Di gang warteg gue buka, seret, sampai robek gue, saking paniknya karena kan gue berandalan banget kan. Gue buka besi, seret, gue buang ke sela-sela. Samurai gue buang, terus golok gue buang, kopel tas gue buang semua. Udah ketahuan sama polisi gara-gara warga teriak, "Nopa orangnya, tangkep gue. Udah gue dibawa polisi. Tapi dia pinter loh menghilangkan barang bukti ya. Tapi ketahuan juga. Oh iya. Ketahuan. Nah terus abis itu dimasukin tangkap polisi 2 hari. 1 hari kayak sih. 1 hari. Seharian karena. Terus tadi penjalan kantor polisi lo ketakutan nggak?
bukan di kantor polisi, bukan di Polres, entah Polres atau Polsek gitu. Iya. Di ruangan bapak polisi udah suruh duduk, dikasih makan, dikasih minum, dikasih peringatan, kamu bisa masuk penjara. Nomor telepon kan gue nggak tahu nomor teleponnya segala macem, udah ngendep dulu. Pokoknya seharian tuh sip-sipan tuh polisi tuh, udah sip-sipan sampai besok pagi baru bokap gua sama tetangga gua sama abang-abangan gua dateng lah, gitu. Dibebasin? Dibebasin. Bebasin lo kan, pergi dong. Nyokap, bokap nggak? Oh, bokap nggak. Nah, dia hampir rumah dimarahin lagi nggak, Bil? Domelin lagi. Ceritanya kan gue udah nyor ya. Gue digebukin lah. Iya kan tawuran lo. Iya kan gue kan? tawuran, gue digebukin. Gue digebukin, ditonjokin karena kan gue ibarat kata berandal nih dulu nih, bukan anak sekolahan, tapi kan gue pakai pakaiannya emang berandal. Digebukin sampai nyonyor. Ceritanya gue pulang nih, gue teman-teman SMP gue pada zaman dulu bahasanya kolekan patungan buat Billy nih, buat berobat nih. Dapat berapa tahu? Cuma 20.000. Cuma dapat 20.000 kolekan 1.000, 2.000 gitu. Aku dibawa ke dokter. Enggak sih, cuma nyonyor doang, robek mah biasa. Enggak, robek biasa. Berarti lu emang sering babak belur ya tiap hari ya? Itu SMP. Nah, SMA lu berubah nggak sih? Kan gua kena besi tuh. Oh iya bener loh, Bil, mukanya dia. Nih tuh, kena besi tuh. Jadi emang lu laki banget ya, tukang berantem ya? Iya. Oh iya bener tuh. Mau bocil tubuhnya dia. Nih gua kena golok tuh. Tuh. Lihat ini tuh. ini kemasukan batu dulu. Batu masuk? Batu, tapi udah congkel. Semua lo masuk ke dalam badan lo ya? Iya tuh. Dulu terus lo nggak takut tuh berantem gitu kena? Zaman dulu nggak takut, zaman sekarang takut. Lihat pisau aja takut sekarang, zaman dulu nggak ada takutnya. Gila bandel banget. Nah udah, SMA lo berubah nggak? SMA nggak begitu tawuran sekali 2 kali. Sekali 2 kali, itu pun udah nama besar almarhum Olga itu udah besar. Berarti SMP almarhum Olga udah mulai juga ya? Iya. Nah pada saat di penjara masukin polisi itu almarhum bantu nggak? Ngoceh, marah nggak? Wah marah. Marahnya diapain lo? Itu dulu almarhum tuh ngoceh. Lu ya gue nyari duit capek lu ya. Lu malah bandel banget lu, dasar lu. Tapi lo nggak digamplok nggak dia? Tampar emak gua. Emak gua nampar gua waktu itu. Terus emak gua pas naik motor bonceng sama gua, emak gua bilang gini, Bil maafin mama ya, mama cuma acting doang depan polisi nampar Billy. Emak gua nampar gua acting doang. Seolah-olah kesel, emak gua nyesel juga nampar gua. Tapi dia emang baik ya. Emak gua baik. Sebandel-bandelnya anaknya masih juga gitu kan? Iya. Nah terus SMA lo mulai berubah karena bawa nama besar almarhum. Dan juga sekolahnya baik-baik, maksudnya dalam arti ya waktu itu tawuran tapi nggak separah dulu. Zaman dulu kan memang identik tuh anak-anak sekolah tawuran. Nah itu apa yang membuat lo berubah di SMA? Oh gue nggak tawuran lagi. Lingkungan mungkin kali ya. Oh berarti lo dulu itu lingkungannya memang ngajak berantem dulu ya? Iya. Lingkungan yang padat itu ya tadi ya? Oke, nah terus berarti SMA udah mulai pindah dong rumah? Enggak, tetap masih di situ. Masih di situ juga. Tapi kok nggak berantem? Artinya nggak seperti SMP? Ya SMP memang dulu kan sempet kayak lingkungan sekolahnya. Oh, lingkungan sekolah pengaruh ya. Lingkungan pergaulan dekat rumah. Ya, berarti sekarang sekolah itu mempengaruhi lo ya. Nah, abis itu enggak, pas zaman itu bukan sekolah juga sih yang mempengaruhi. Pas zaman itu lingkungan zaman itu juga pada musim tawuran dulu, zaman dulu. SMP itu ya. Tapi SMA udah nggak lagi. Nah, kemudian setelah SMA titik baliknya lo untuk bener-bener terjun jadi profesi sekarang ini kapan? Lulus SMA. Nah, terus gimana tuh? Kok jadi, bisa? Ceritanya setelah lulus SMA, gue itu sempet santai-santai dulu. Akhirnya gue mau daftar tentara atau polisi waktu itu. Karena nilainya kurang mencukupi, akhirnya gue tuh pengen kuliah dulu sementara gitu. Mau kuliah pengen mencapai nilai lah untuk masuk ke sekolah polisi kalau nggak tentara. Bisa jadi perwira? Iya, perwira lah. Kalau lo lulus sarjana. Setelah itu, akhirnya setelah nunggu mau masuk kuliah, entah kenapa singkat cerita kalau nggak salah gue langsung ke almarhum Olga, ngikutin almarhum Olga. Kan peralihannya jauh, Bil, antara dari TNI polisi tiba-tiba menjadi public figure, kan peralihannya jauh tuh. Ya ini ceritanya seperti ini. Ketika gue ngikutin Olga dulu supirnya masih ada nih Mbak Popi. Entah kenapa supirnya keluar gitu, entah dia memang nikah, entah memang keluar, gue nggak tahu deh. Akhirnya gue nyetirin Olga tuh selama 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih. Berjalannya waktu, gue pernah ngeluh sama Olga di bawah nih, ada saksi bisunya di bawah.
Dapur dong. Yoga, Bang Billy mau sampai kapan nih kayak gini terus? Karena kan gue tuh belum punya uang, belum bisa menghasilkan sesuatu, belum mendapatkan penghasilan yang tetap. Ya kalau dikasih duit sama Olga mah dikasih, tapi kan gue kayak nggak mau gitu loh, selalu dikasih sama almarhum. Tapi gue tetap gue jalanin, gue pagi gue ketok-ketok, kurang tidur gue tetap gue jalanin. Siang kan Olga tuh dari pagi jam 7 pagi nih sampai malam, sampai jam 12 padet gue tuh ya? padet banget. Jam 7 berapa acara tuh? Sebutin ya. Jam 7 dahsyat. Setelah jam 7 dahsyat itu catatan Olga tapping. Habis catatan Olga tapping, 2 tapping. Habis itu RCTI buka-bukaan. Habis buka-bukaan Facebooker, dari Facebooker campur-campur sampingnya studio. Habis campur-campur YKS sampai malam. Pagi lagi. Gila. Itu gue terus. Wah, lu bayangin yang gue cuma di mobil doang, tidur-tiduran, nggak ngomong nggak apa. Capek gimana Olga yang teriak-teriakan. Iya benar. Benar nggak? Makanya sebenarnya capek banget, tapi ya mau nggak gimana, ini udah jalannya gitu loh. Gue jalanin. Dia nggak pernah ngeluh tuh si almarhum? Nggak pernah ngeluh, dan gue juga nggak pernah ngeluh. Karena gue jalanin enjoy. Tapi gue tetap dikasih sama almarhum tuh 2 juta. Oh, sebulan? Kalau gue minta gue dikasih 2 juta. Kalau lo nggak minta nggak dikasih? Kalau nggak minta kadang dikasih juga gitu. 2 juta, 3 juta. Oke. Tapi gue nggak mengharapkan untuk dikasih duit. Dan malu juga dong lo ya tiap bulan dikasih duit. Iya, gitu. sampai yang tadi gue bilang, sampai gue pernah bilang Bapak Yoga, Bang Billy mau sampai kapan? Olga nyeletuk kayak gini, percaya nggak lo? Bang Billy pasti bisa, Bang Billy bakalan jadi orang kaya. Amin. Demi Allah nih. Lo percaya nggak? Bang Billy pasti bisa, Bang Billy bakalan jadi orang kaya, percaya sama Yoga. Tuh. Terus udah gue berjalan waktu terus. Ingat gak tuh omongannya dia tuh? Ingat nih, saksi bisu dibawa di basement. Itu menjadi naik mobil Serena. Ya itu menjadi motivasi lo nggak akhirnya? Tiap hari keinget kalimat-kalimatnya almarhum. Kalau dibilang keinget, tapi bukan menjadi motivasi. Gue tuh tipe orang yang ngejalanin apa yang harus gue jalanin aja. Gue tuh, wah ketika gue dapet omongan dari Olga, gue tuh harus semangat nih. Enggak, ya udah jalanin aja, tapi tetap apa yang gue jalanin. Yang penting hal positif, gue jalanin aja. Tiba-tiba, nah singkat cerita, gue sambung kenapa gue sekarang terjun di entertain ketika Olga sakit. Kan gue selalu bersama almarhum, karena kan gue supirnya almarhum. Gue ditawarin lah sama Pak Yanto tuh, orang Trans 7, Bil, ayo Bil. Ngegantiin karena dia lagi sakit. Nah, gantiin Olga karena Olga lagi sakit. Pak Yanto orang Trans 7. Anak buahnya Mas Bugi, suami lo. Masuk lo ya. Akhirnya Billy nggak mau, karena kan Billy tuh dulu pemalu, yang tadi gue bilang dari awal, gue tuh suka ribut, yang suka berantem dan lain-lain. Jadi nggak pede? Nggak pede sama sekali. Nggak pedenya karena itu tadi? Nggak pedenya karena memang bukan jiwa gue. Jiwa gue yang pokoknya dulu tuh gue yang cool, yang pendiam. Nggak percaya lo ya? Enggak. Kalau lihat sekarang lo pecicilan banget sama kamera. Gue pecicilan, setiap ada dangdut koplo gue joget-joget. Dulu mah gue nggak kayak gitu. Gue nggak kebayang lo dulu. Gue tuh diem, sangat jaim ya? Jaim, badan tuh kurus, kenceng gitu dulu. Jadi diem. Nah, akhirnya sama Pak Yanto suruh, ayo Bil, ganti Yoga. Syuting YKS dulu, YKS 2013. Nggak mau gue, nggak bisa. Terus Olga pernah nyetuk sekali, coba Bang Billy sampai tahu bisa. Akhirnya dari Olga ngomong kayak gitu, gue beranjak lah sampai sekarang, alhamdulillah. Nama besar Billy Saputra udah dikenal banyak orang. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ada apa namanya ya, motivasi juga di situ, inspirasi juga di situ, disupport sama lingkungan juga di situ ya. Gimana pada saat almarhum itu kan meninggal ya? Perasaan lo tuh seperti apa sih pada saat almarhum meninggal? Karena sosok yang selalu menjadi inspirasi, sosok yang selalu memotivasi itu pergi. Gimana sih perasaan lo, Bil? Ingin tahu seperti apa? Langsung ya ke YouTube-nya Billy sekarang.